Halo semua, gue Kuro dan selamat datang di Nose. Di The Meaning Behind episode kali ini, kita akan membahas sebuah lagu yang terasa kacau, cepat, bising, penuh energi. Namun di balik itu semua tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu Words and Dance Hall dari Wowaka. Nah, mari kita bahas makna di baliknya. Di awal lagu kita dilempar ke sebuah situasi yang aneh, sebuah batas antara candaan dan kenyataan, antara sesuatu yang terasa ringan namun sebenarnya menyimpan kegelisahan. Tidak ada hal yang baik terjadi. Dan dari situ muncul satu ajakan sederhana. Bagaimana kalau kita menari saja? Lagu ini tidak dimulai dari harapan. Justru sebaliknya. Ia dimulai dari kelelahan. Dari dunia yang terasa membosankan. Dari hidup yang terasa berulang tanpa makna. Ada satu gambaran yang terus muncul di lagu ini, tentang seseorang yang terus tersandung saat menari. Sebuah tarian yang tidak pernah sempurna. Sebuah gerakan yang selalu salah. Namun anehnya, ia tetap menari. Dan disitulah makna pertama dari lagu ini muncul. Bahwa hidup tidak selalu berjalan dengan benar. Kita sering salah langkah. Sering mengulang hal yang sama. Tanpa tahu kenapa kita melakukannya. Lagu ini banyak berbicara tentang komunikasi, tentang kata-kata yang seharusnya menghubungkan, namun justru menciptakan jarak, tentang orang-orang yang saling membenci tanpa benar-benar saling mengenal. Dan ketika semua itu terjadi, tokoh dalam lagu ini mulai menyadari sesuatu, bahwa semakin ia mencoba mencari makna, semakin ia tidak menemukannya. Dan di titik itu, ia menyerah. Bukan dalam arti berhenti, tapi dalam arti menerima kekacauan itu. Kalau memang tidak ada makna, kalau semuanya terasa kosong, ya sudah, kita menari saja. Dan disinilah bagian paling ikonik dari lagu ini muncul. Hop step di sudut dunia. 1, 2. Sebuah tarian kecil di ujung dunia yang hampir berakhir. Ada nuansa akhir dunia yang sangat kuat di lagu ini. Bukan dalam arti kehancuran secara fisik, tapi dalam arti kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan alasan. Namun alih-alih berhenti, mereka justru memilih untuk menari. Ini adalah bentuk perlawanan yang sangat unik.
bukan dengan melawan dunia, bukan dengan mencari jawaban, tapi dengan menikmati momen yang hampir hilang. Ada satu kalimat yang sangat penting di lagu ini. I want to dance when I'm sad. I want to love when I want to cry. Kalimat ini terdengar kontradiktif, namun justru disitulah kejujurannya. Karena terkadang emosi kita tidak pernah sesederhana itu. Kita tertawa saat sedih. Kita diam saat ingin berteriak. Kita bergerak meskipun tidak tahu mau kemana. Lagu ini juga menggambarkan dunia yang penuh oleh pengamat. Orang-orang hanya melihat, tidak terlibat, tidak benar-benar hidup di dalamnya, dan di tengah dunia seperti itu, dua orang memilih untuk menari bersama di sudut kecil yang hampir terlupakan. Menjelang akhir lagu, suasana berubah. Ada keindahan yang aneh, sebuah pemandangan yang indah di dunia yang sebenarnya tidak berubah sama sekali. Dan disitulah kesadarannya muncul bahwa mungkin dunia ini tidak akan berubah, tidak akan menjadi lebih baik. Namun itu bukan berarti semuanya tidak berarti. Karena selama kita masih bisa bergerak, masih bisa merasakan, masih bisa menari, maka kita masih hidup. Di akhir lagu ada satu kalimat sederhana, sayonara, atau selamat tinggal, bukan kepada seseorang, tapi kepada dunia itu sendiri. Dan disitulah makna terdalam dari lagu ini. World Ends Dancehall bukan hanya tentang tarian. Lagu ini adalah tentang bagaimana manusia tetap bergerak di tengah dunia yang tidak masuk akal. Tentang bagaimana kita tetap mencari arti meskipun tidak menemukannya. Dan tentang bagaimana bahkan di ujung dunia sekalipun kita masih bisa memilih untuk menari. Dan ya, itulah makna di balik lagu World Ends Dancehall dari Wowaka. Sebuah lagu yang terdengar kacau, namun justru sangat jujur tentang kehidupan. Sekian The Meaning Behind episode kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian punya pendapat lain atau request lagu, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di The Meaning Behind selanjutnya. Bye Nara.